Tell me why you didn't, every dream falling apart. Tell me why you did it after the promise. Still again, oh babe. Kayak anjay, komat. Kita sholat dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Now yeah. Halo guys, selamat datang di Ngablu HTNE. Let's take a deep dive to the ocean of the soul. Bersama host kalian kali ini, Dani Galaha, di episode Ngorek. Ngobrol rekomendasi Persona 4 Golden. Menceritakan kedatangan protagonis ke desa kecil bernama Inaba dengan serangkaian pembunuhan misterius. Juga desa tersebut diselimuti dengan kabut aneh, fenomena yang misterius juga gitu kan, yang namanya Midnight Channel. Di sini tugas kita dan teman-teman kita yang akan kita temui di sana adalah untuk mengungkap kebenaran dari siapa pelaku dan kaitannya apa dengan Midnight Channel dan kabut-kabutan yang terlalu tebal itu. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Nah, kenapa sih yang membuat Persona 4 Golden ini bisa masuk ke episode ngorek kali ini? Mungkin untuk sekarang gue akan membahas dulu social link. Social link ini sendiri adalah mekanik yang penting. Social link ini sendiri merupakan penggambaran hubungan si protagonis dengan karakter lain yang dapat mempengaruhi skill si protagonis tersebut, baik itu dari skill kehidupan atau dari nanti pertempuran sama Shadow di dungeon gitu kan. Levelnya sendiri dari 1 sampai 10. Dari 1 ketika kita level 1 gitu kan, kita melihat bahwa oh ternyata kelakuannya kok agak geble gitu kan. Dan pada saat kita mengikuti dari social link level 1 terus sampai ke 10, pada akhirnya di level ke 10 itu si karakter tersebut menemukan kedamaiannya dan membereskan masalahnya. Banyak banget sih pesan-pesan moral yang bisa disampaikan dari setiap karakter tersebut gitu loh. Dan itu pun masalah-masalah yang mereka punya relate dengan kehidupan zaman sekarang. Lalu kita bahas karakternya. Kita sebagai protagonis akan bertemu dengan teman-teman baru, yaitu diantaranya Yosuke Hanamura, Chie Satonaka, sama Yukiko Amagi sebagai tim penyidik di awal game. Later on akan ada beberapa karakter lagi seperti teman sekolah dan penduduk desa yang nantinya membuat kekuatan persona kita OP gitu loh. Jadi jago banget lah jika kita memperkuat ikatan social link tadi. Dan pendalaman tersebut kita bisa nikmati dari kita menjalankan social link yang tadi. Kalau kalian lewatin social linknya, ya asal lewat aja si karakter-karakter tersebut. Ya gimana mau ngedapetin pendalaman karakternya gitu kan. Orang lu udah lewatin, jangan nyalahin gamenya. Elunya yang lewatin gitu, ngerti? Oke, sip. Dan gue juga karena yang tadi kita melihat progresi dari karakternya, pendalaman karakternya, banyak banget karakter yang gue ingat sampai sekarang yang problematiknya tuh ngena banget dan relate banget gitu loh. Contoh kayak si Yosuke tuh, anak dari seorang manajer, dimanfaatin lah. Ya, lu tau lah orang-orang baik yang kayak gimana. Orang-orang baik berusaha untuk baik, dimanfaatin. Udah kayak gitu, digunjing pula, digibahin pula sama tetangga-tetangga gitu kan. Terus ada yang namanya tuh karakter bernama Nanako sebagai keponakan kita. Sebenarnya dia tuh anak yang baik banget gitu kan, yang ramah banget, yang sopan banget, yang mandiri loh. Karena kenapa? Dia gak punya ibu. Ibunya di sini gak bakal dulu diceritain. Nanti lu mainin deh kenapa ibunya gak ada. Sementara itu dia butuh sebagai anak juga, sebagai anak kecil, dia butuh perhatian dari ayahnya gitu kan. Dojima ini, paman kita ini, dia terlalu sibuk sama pekerjaannya sebagai detektif karena ya pembunuhan tadi gitu kan. Cuman dia emang terlalu obsesi banget gitu loh, sampai lupa sama anaknya juga butuh perhatian. Dan di akhir sosialingnya itu gue nangis pak, prihatin, kasihan gitu loh, bahwa gue ngerasa bahwa si Nanako ini ya ponakan gue, adik gue malahan gitu. Sedih banget. Ada yang namanya juga Yukiko, dia merasa terkekang sama beban keluarganya yang seolah-olah dia mikir, wah beban keluarga ini bakal dikasih ke dia gitu kan. Dia bukannya memberes masalah, dia malah lari gitu kan dari masalah tersebut. Ada juga yang namanya Rise Fujikawa, dia sebagai idol, tapi dia juga pengen dilihat bukan sebagai idol doang, jadi sebagai manusia biasa yang butuh perhatian masyarakat yang biasa gitu kan, orang biasa. Dan karena hal tersebut butuh bersosial, maksudnya makhluk sosial gitu loh, butuh orang lain. Jadi dia bingung di mana sih identitas atau dirinya yang sebenarnya ada, karena dia mempunyai banyak
personalitas gitu kan. Dia jadi bingung sendiri sama diri dia yang mana yang asli. Terus belum lagi kita ngobrolin soal musiknya. Dibawakan oleh Shoji Meguro ya. Tonnya cerah. Untuk musiknya tonnya cerah meskipun ya diselimuti atau dilapisin dengan bumbu-bumbu horor kayak misalkan Heartbreak, Heartbeat itu kan secara ton ceria, tapi kalau kalian lihat liriknya itu agak suram jujur aja. Tell me why you did it. Every dream falling apart. Tell me why you did it after the promise. Kita masuk ke poin-poin unik nih. Karena temanya friendship yang kental dan ditabrakan dengan unsur gelap yaitu pembunuhan. Vibe kota yang damai ini kita tuh pas kita mainin vibe-nya kotanya kayak damai gitu kan, ton lagunya cerah. Mendadak bisa mencekam ketika di kota tersebut yang pertama itu hujan, kalau nggak hujan ya berkabut gitu kan. Biasanya kita di ton meskipun kita malam kita dikasih lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang memorable gitu kan, di siang sama, di sore sama gitu kan. Kalau pas hujan kita gak ditemenin sama lagu-lagu tersebut, cuman ada hujan doang. Dan itu pun vibe si desanya jadi lebih mencekam, lebih tertutup, lebih gelap gitu kan. Dan itu pun menjadi apa ya, kayak antara lu dibolak-balikan gitu loh. Nah tadinya senang, tiba-tiba creepy gitu kan. Hal tersebut bikin gue lebih creepy daripada game-game yang sesudahnya ya. Misalkan kayak Persona 5 Royal, gue gak dapetin tuh momen yang creepy kayak gitu, yang kayak gue agak ngeri-ngeri sedep gitu loh maininnya. Ada Persona 3 Reload, temanya Death ya, yang Reload kan semuanya lively lah, tone di mapnya pun ya cerah gitu kan, nggak terlalu gimana, sehingga terlalu bikin gue takut sama yang namanya Death. Padahal temanya Death gitu loh. Ya mungkin temanya bukan soal Death ya, gue gak ngerasa itu tema Death. Ada sih ngerasa dikit, tapi lebih dominan genre yang lain. Gue akan sampaikan beberapa hal yang gue suka dari Persona ini ya. Yang pertama, gue suka banget ketika ada event di sekolah. Belum lagi ada acara camping, acara festival gitu kan, kumpul-kumpul bareng temen. Karakter-karakternya gitu kan, kayak Irise, Nanako. Dan juga ya gue balik lagi, gue bilang bahwa setiap problematik yang ada di setiap karakter itu dalam. Dan gue enak banget gitu menikmatinya. Terus quote-quote-nya pada bagus juga ini game gitu kan. Kayak bos gitu kan, bos kantor yang mabok sama pegawainya. Dan dia memberikan quote bisa-bisanya gitu loh. Kayak gak penting tapi bagus quote-nya. Dia bilang bahwa intinya ketika lu tahu ada temen lu yang butuh bantuan gitu loh, bantu, gak usah banyak nanya, langsung bantu gitu loh. Tapi ketika lu butuh bantuan, jangan diem, cari gitu kan. Lu sebagai orang yang peka terhadap lingkungan lu mempunyai skill itu dan itu bagus gitu loh. Tapi bukan berarti semua orang yang ada di sekitar lu mempunyai skill yang sama kayak lu yang peka. Mungkin mereka gak tahu aja lu butuh bantuan. Lu aja yang harus bilang gitu loh bahwa I need help. Just ask them for help gitu loh. Jangan nunggu, cari. Terus ada suatu kejadian dan gue gak bisa sebutin itu siapa ya. Dia perwujudannya itu kabut dan dia bilang kayak gini. Ketika semua orang ingin melihat apa yang mereka lihat dan ingin mendengar apa yang mereka dengar, maka kabut akan semakin tebal. Artinya apa? Itu kan secara tersirat dia bilang ya orang cuma pengen ngedengar apa yang mereka dengar doang. Ibarat kita mencari kebenaran atau gimana gitu kan. Padahal itu kebenarannya jadi bias gitu kan. Kayak sekarang lah, society zaman sekarang udah dibilangin bahwa agenda woke yang kayak gitu. Sebenarnya kan itu orang-orang yang bingung, yang sakit. Cuman gak disembuhin gitu loh. Dan itu menjadi bias gitu loh. Semakin orang pengen melihat apa yang mereka lihat, mendengar apa yang mereka dengar. Kejadiannya kayak sekarang gitu kan. Di sini sekarang ya film-film ya, kita agak ke film dikit ya. Mereka melihat apa yang ingin mereka lihat dan itu menjadi sebuah pembenaran dan mereka semakin jauh dari kebenaran. The fog only thicken gitu kan, bahwa si kabutnya makin tebal dan si kebenaran makin bias, makin abu-abu. Karena itu tadi, itu penyakit society zaman sekarang juga. Padahal game zaman apa ini? RRPS 2 bro. Gila gak? Masih relate sama kejadian yang sekarang. Dan itulah kebenaran menjadi bias ketika semua orang membutakan dirinya sendiri dan hanya ingin melihat apa yang mereka ingin lihat dan mendengarkan apa yang ingin mereka dengar. Terus ya di sini juga kita diajarkan untuk menerima diri kita sendiri gitu loh. Ketika kita telah mendapatkan kekuatan persona ini, mereka akan bilang I am thou. Thou art I. yang artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Semakin lu menyangkal bahwa shadow itu aib lu sendiri, semakin kuatlah shadow tersebut
untuk berserk gitu loh. Berserk bahasa Indonesia apa ya? Jadi liar gitu loh, itu shadow. That's right! Say it again! You're not me! You're nothing like me! Makanya ketika lu terima shadow tersebut dan itu emang diri lu, dan itu emang salah satu bagian dari lu. Kenapa lu bisa menyangkal tersebut? Karena si shadow tersebut membeberkan aib lu ke banyak orang gitu kan. Ya lu ibarat berlima deh, tahu-tahu ada diri lu yang lain ngungkapin bahwa bejatnya lu kayak gimana. Ya lu pasti, ya itu ya gue juga mungkin bakal sama gitu kan, bakal menyangkal bahwa oh, lu bukan gua gitu kan. Lu siapa sih? Lu bukan gua gak pernah ngerasa kayak gitu. Si shadownya makin kuat gitu loh. Tapi ketika lu iya, gua gitu loh. Gua mengakui keberadaan lu di diri gua, dan gua akan berdamai dengan lu, dan gua menerima lu apa adanya gitu kan. Disitulah kedamaian gitu kan. Gua udah bilang berapa kali itu kedamaian terus. Intinya itu, bahwa ngapain sih lu untuk merumitkan kepala lu sendiri dengan pikiran lu sendiri, sinking on your thought gitu loh. Sinking, lu malah tenggelam di pikiran lu sendiri. Dan penerimaan diri adalah kuncinya. Terus gua juga suka salah satu quote-nya yang lain adalah the power of bonds gitu loh. Ya itulah kekuatan dari ikatan gitu loh. Ketika kita menjalin hubungan social link dengan orang lain. Misalkan sudah dewasa, kita sudah berpindah jalur gitu kan sama teman-teman kita, tapi kita masih temenan. Emang we're not just friend, we family. Kita bukan hanya sebagai teman, sekarang kita sebagai keluarga gitu loh. Distance doesn't matter to us, even we're separated, we're still friend gitu loh. Meskipun ya jarak tidak berarti bagi kita, meskipun kita sudah saling berjauhan, kita masih tetap teman gitu loh. Ketika kita ya sudah memiliki ikatan bonding, the power of bond gitu loh, ya sampai kapanpun si power itu akan tetap ada. Bukan hanya power of bond ini sebagai kita berbagi kebahagiaan gitu kan sama teman-teman kita, tapi kita juga saling mendukung satu sama lain di masa-masa sulit kita. Bahkan itu sebagai perkataan afirmatif yang dikeluarkan hanya dengan perkataan doang, itu menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Dan sebaliknya kepada kita, nilai-nilai lainnya juga ada yang namanya don't judge a book by its cover gitu loh. Di awal game kita akan melihat tindakan-tindakan dari karakter kita yang seolah-olah kayak yang bikin kita misunderstood lah dengan dia. Namun kita akan memahami alasan dibalik tindakan mereka itu sendiri gitu kan. Apa sih yang bikin lu kayak gini? Dan itu dijawab ketika pas social link. Everyone has something they can't show to others. Semua orang mempunyai sesuatu yang tidak ingin mereka tunjukkan kepada orang lain. Juga kita diajarkan di sini untuk mengambil pilihan untuk masa depan, menyadari tanggung jawab dan keputusan yang diambil gitu kan oleh kita, yang tidak bisa dengan mudah diatur oleh orang lain. Karena in the end what you choose to believe is up to you. Pada akhirnya apa yang lu pilih untuk percayai, yaitu terserah lu. Karena gue ngikutin si ini sih, gue jadi gini, jadi gagal. Ya, lu sebagai incar dari diri lu sendiri ya adalah lu bisa aja gitu kan, bisa menolak hal-hal yang dikatakan orang lain, yang sekiranya hal tersebut bisa menimbulkan kerugian gitu kan kepada diri lu sendiri. In order to find the meaning of life, pencarian makna hidup di tengah kesulitan gitu loh. Meskipun kita berada di tengah-tengah kesulitannya, kita harus tetap mencari, kita harus tetap berusaha. Dan ini menjadi simbol harapan bagi kita. Kayak Superman lah, hope gitu loh. Butuh kita yang kayak gitu, bukan hanya game-game yang terlalu dark. Makanya ada game dark, ada game ceria, ada game dark ceria dicampurin. Biar kita balance. Kalau kita dark semua, kita depresi pak. Kita butuh harapan, kita butuh yang namanya harapan. Karena hidup itu ya memiliki nilai gitu. Meskipun nilai tersebut tertutup oleh kesulitan dan juga kebingungan. There's no correct way to live your life. All you can do is to find what's meaningful to you gitu loh. Tidak ada cara yang benar untuk menjalankan hidup lo. Apa yang lo bisa lakuin adalah mencari sesuatu yang berarti bagi diri lo sendiri. Katakanlah apa yang lo berarti bagi seseorang itu adalah sebuah financial, kekuasaan, finance. Ada beberapa yang mencari ketika gue udah mendapatkan hidup yang sangat sederhana, bahkan menjadi petani di desa yang terpencil dengan keluarga yang seadanya, dengan istri, dengan anak, itu sudah menjadi arti dari sebuah kehidupan. Makanya gue gak bisa bilang atau gak bisa ngejudge semua orang itu harus sama. Gak bisa. Mereka mempunyai perannya masing-masing, backgroundnya masing-masing. Ibarat kata lu harus memaksakan orang lain untuk bersatu visi atau bersatu pikiran dengan lu. Misalkan lu sebagai bos nih, lu jangan mikir kok semua orang gak kepikiran sih untuk jadi gua menjadi sebagai pengusaha, sebagai pemilik toko.
Kalau begitu semua ya, gue bilang ini, kalau begitu semua, siapa yang mau jadi pegawai? Lu mau? Semua orang punya toko. Pegawainya siapa? Lu. Bisa lah, gue yakin punya role gitu loh. Apalagi lu punya usaha udah tinggi gitu kan, maksudnya udah maju, udah sukses. Ya lu butuh orang. Lu gak mungkin bisa ngejalanin semua itu lu sendiri gitu kan. Makanya itu ada role. Makanya gue gak bisa ngejudge orang dia pengen apa harapan kedepannya mereka apa ya. Enggak bisa. Itu kembali lagi ke diri lu masing-masing. Apa yang bisa kita ambil juga dari perusahaan ini sebagai manusia ya, kita jangan sampai lari dari masalah. Contoh lah, kita ambil dari karakter Persona 4 nih, si Kanji nih. Kanji tadi si Yukiko tuh yang, si Risei juga nih. Ini sebenarnya hidupnya bermasalah semua. Tapi makin kita lihat perjalanan mereka, Kanji gitu kan, Yukiko, Naoto nih, si Naoto juga. Ya mereka ketika mereka lari, semakin bahwa ketika lu lari ya si rasa sakitnya masih ada. Kalau si rasa sakit itu atau rasa kebingungan lu, rasa kesulitan lu diatasin, barulah kedamaian ada gitu loh. Kayak contoh si Kanji mau gimana gak ini, secara visual dia kayak preman banget gitu kan, tapi dia secara hobi feminis banget gitu kan, suka bikin boneka-boneka dari ngerajut boneka gitu kan. Maksud gue Shadownya nganggap bahwa ini tuh nggak bisa, lu harusnya cewek yang kayak gini, dan dia jadi blunder, jadi bingung. Ya itu dia, jangan lari dari masalah. Facing yourself is never easy, but it's the only way to grow gitu. Menghadapi diri lu sendiri gak bakal namanya itu bakal mudah gitu kan. Bahkan di agama pun kayak gitu, jihad. Apalagi di agama gue ya, gue sebagai muslim, ajaran gue, agama gue Islam, yang mengajarkan Nabi bahwa jihad atau pertempuran yang paling susah itu adalah melawan diri kita sendiri. Itu jihad yang paling besar, dan itu emang terbukti. Dan ketika kita bisa, kita semakin tumbuh, kita semakin kuat gitu kan. Worth it lah, sepadan, fair gitu, adil. Dan juga pada akhirnya, the world is full of things that don't go as planned, but that's what makes it interesting. Bahwa dunia ini terlalu banyak sesuatu yang tidak terjadi dengan rencana kita, tapi itulah yang membuat dunia ini menarik gitu kan. Kekecewaan lu jangan menjadikan alasan untuk menyerah, dan fokuslah pada apa yang kalian bisa ubah gitu kan. Instead of misuh-misuh, bangkit gitu loh. Balik lagi ke musik-musiknya, karena membangkitkan semangat gitu loh. Dan gue juga secara pribadi, gue sukanya rock, metal, suka yang semangat-semangat gitu loh. Dan itulah maju, kita harus maju gitu loh. Harus bangkit terus. Jangan terlalu banyak mengeluh boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu kan. Jangan, ya pokoknya yang terlalu banyak, terlalu inilah. Lu suka makan, kebanyakan makan, gak sehat. Lu suka minum, banyak minum, gak sehat. Lu suka belajar, banyak belajar, pusing otak, ledak gitu kan. Makanya harus balance gitu loh. Nah, maka dari itu gue akan recap lagi secara singkat. Kenapa sih Persona 4 Golden ini menjadi game yang sangat istimewa bagi gue, atau mungkin ada dari beberapa dari lu sama halnya ini game istimewa banget gitu kan. Pertama dari tema tentunya friendship. Terasa banget gitu loh, sebagai kita karakter utama berteman dengan orang-orang yang ada di sana gitu kan. Kental banget relationshipnya gitu loh. Secara visual, adem, damai. Di desa ya kan, jauh dari hiruk-pikuk kota yang terlalu banyak bising, yang terlalu ini, terlalu itu, atau gimana gitu kan. Kita ke desa gitu kan, meskipun ada creepy-nya dikit. Karakternya memorable semua, suka semua, deket semua gue sama mereka. Itu kan gue udah masuk nih, deket gue sama mereka tokoh di game. Tapi gue ngerasain itu, ngerasa semua, dan itu ya relate gitu loh, yang bikin gue, ya orang kayak gini ada di dunia nyata gitu loh. Terus musik enak semua, apalagi di Persona 4 Golden ada tambahan musik. Ini kan pas di Natal tuh, Snowflake. Snowflakes only on your face. A cold wind. Itu perpisahannya gue nangis sih pas lagu itu. Nangis gue. Mau di akhir mau perpisahan gitu kan. Nangis pak ketika gue udah menghabiskan 1 tahun bersama mereka gitu kan. Bonding udah kuat, gue harus meninggalkan mereka. Itu sedih banget gue. Ya mungkin itu dia pembahasan dari gue mengenai Persona 4 Golden ya. Rilis kok di banyak platform ini, di Steam ada gitu kan. Bang, tapi bang, duit gue cekak bang, gak punya. Tunggu diskon pak, Steam murah kalau diskon. Anyway, itu dia guys, episode ngorek ngobrol rekomendasi kali ini. Jadi apakah Persona 4 Golden ini adalah game yang rekomen untuk dimainkan? Rekomen banget dong. Apakah Persona 4 Golden ini jadi Persona series yang bagus banget, yang paling the best menurut kalian, atau ada Persona yang lain? Coba tulis di kolom komentar. Segitu aja dari gua video kali ini. Bye-bye.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalian bisa mendukung channel ini dengan berdonasi melalui link sesuai di deskripsi. Setiap dukungan dari kalian sangat membantu untuk berjalannya channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.